sama-sama bangkit berdiri. Kau memberkatiku, ku puas dengan kebaikan-Mu. Betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku. Jiwaku haus kepadamu. Sepanjang umur hidupku, Kau memberkatiku, ku puas dengan kebaikan-Mu. Katakan sungguh-sungguh, kami puas dengan kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh puas dengan kebaikan-Mu. Sekali lagi dengan iman katakan, kami puas dengan kebaikan-Mu. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh tidak ada yang dapat memuaskan hidup kami selain kebaikan yang telah Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Berkali-kali kami mencoba mencari kepuasan di luar kebaikan-Mu, tapi hasilnya selalu mengecewakan hidup kami Tuhan. Tapi kami hari ini melalui pujian penyembahan kami diingatkan bahwa Engkau sudah terlalu baik dalam hidup kami. Sehingga kami hanya perlu dipuaskan oleh kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami akan menikmati kebaikan-Mu melalui firman-Mu. Persiapkan setiap hati kami, supaya hati kami sungguh-sungguh terbuka untuk ditanam kebenaran firman Tuhan. Supaya firman Tuhan itu boleh sungguh-sungguh bertumbuh dalam hidup kami. Hidup kami boleh disegarkan, dikuatkan, dipuaskan. Sehingga kami boleh hidup semakin memuliakan Tuhan. Dan hidup kami mengalami damai sejahtera yang sejati di hadapan Tuhan. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan segala keterbatasan, supaya hamba-Mu mampu menyampaikan firman-Mu dengan baik, mampu menyampaikan firman-Mu dengan jelas, mampu menyampaikan firman-Mu dengan hati yang murni, sehingga yang disampaikan hamba-Mu bukan untuk memuliakan diri hamba-Mu, tapi semata-mata untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Semua yang percaya dan menikmati dan sudah dipuaskan oleh kebaikan Tuhan, bersama-sama dengan saya katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur hari ini bisa beribadah. Kita semua mungkin kalau sudah sibuk selama seminggu, kita jarang bisa mensyukuri hal-hal yang kecil Bapak Ibu. Padahal saudara kalau bisa hari ini beribadah ke gereja, bukan masalah datang ke gerejanya Bapak Ibu, tapi ketika saudara bisa datang ke gereja, itu tandanya saudara tetap bisa mengasihi Tuhan. Amin. Kenapa kita bisa bersyukur? Karena setiap hari yang sebenarnya yang kita hadapi itu sama. Benar tidak Bapak Ibu? Kita mungkin punya masalah persoalan keluarga. Tiap minggu ya sama. Orang-orang yang kita hadapi sama, benar tidak? Punya masalah finansial. Sama dong. Awal bulan gajian, akhir bulan habis. Mungkin ada yang gitu. Ada mungkin yang berkatnya berlebih. Tapi setiap masalah yang kita hadapi, tiap minggu tuh sebenarnya selalu sama, benar tidak Bapak Ibu? Kita punya suami yang, kita paling benci sedunia. Ya tiap hari kita menghadapi orang yang sama, benar tidak? Punya anak yang merepotkan kita, tiap hari ya ketemu orang yang sama. Sehingga kita bisa bersyukur, kalau hari ini kita bisa memuliakan Tuhan.
Itu bukan karena kekuatan kita. Karena apa? Kalau dengan kekuatan kita, ya sudah pasti motong semua dari dulu. Benar enggak Bapak Ibu? Makanya saya suka heran, orang Indonesia ini kalau baca berita, wah orang Rusia bisa berhasil naik ke bulan gitu. Semua orang Indonesia kagum enggak Bapak Ibu? Wih kagum, bikin astronot bisa sampai ke bulan. Orang Cina nanti bikin juga ke bulan. Orang Amerika juga sampai ke bulan lagi. Padahal loh orang Indonesia sudah bertahan hidup tuh dari bulan ke bulan itu loh. Tetap di dalam penyertaan Tuhan. Nangkep enggak maksudnya saudara? Kita semua dipelihara Tuhan dengan luar biasa. Karena kasih Kristus itu tetap hadir dalam kehidupan kita. Amin. Nah, hari ini saya mau menyampaikan satu topik yang menurut saya sangat penting, saudara. Bagaimana kita bisa menang atas pencobaan. Tidak ada orang di dunia ini, apalagi orang Kristen, apalagi sudah menyandang status sebagai anak Allah, tidak menghadapi pencobaan. Semua pasti akan menghadapi pencobaan. Nah, kita akan belajar dari satu bagian firman Tuhan di dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama. Semua pasti sudah pernah baca bagian ini, saudara. Saya mau bacakan untuk kita semua. Judul perikopnya adalah pencobaan di padang gurun. Ayat yang pertama, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Matius 4 ayat yang pertama. Oh ya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ayat yang kedua, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu, iblis, dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ayat yang kelima, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ayat 8, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Amin. Ada yang belum pernah baca? Saya yakin tidak ada yang tidak pernah baca bagian ini Bapak Ibu. Tapi yang saya mau sampaikan hari ini, kenapa penting kita mempelajari bagaimana cara kerja iblis mencobai Yesus. Saya sangat sedih sekali kalau ada seorang hamba Tuhan, saya pernah kenal satu orang hamba Tuhan, saudara. Dia tuh getol sekali ngerti firman Tuhan, tapi seringkali masih suka klinik gitu ya. Kadang untuk menyampaikan sesuatu kalau nggak ditambahi setan-setan tuh kayak nggak enak gitu. Pernah dia mau membuat suatu seminar, Bapak Ibu, topiknya itu soal persepuluhan tuh masih berlaku apa enggak. Yang satunya nanti kayak debat gitu ya, diskusi terbuka di hadapan jemaat gitu. Yang satu bilang persepuluhan itu tidak berlaku, sudah tidak berlaku. Yang hamba Tuhan ini bilang persepuluhan masih berlaku. Nah, tiba hari hanya itu, hujan deres, saudara. Jadi acaranya sampai batal, diganti minggu depannya. Dia ngomong gini, saya baca itu tulisannya. Dia ngomong gini, saudara. Oh, itu loh, lihatan. Kalau saya mau menyampaikan firman Tuhan, setan itu pasti nggak terima. Lihatan, orang yang mau menggagalkan persepuluhan pasti
setan tuh nggak terima itu pasti. Jadi ditambah-tambah gitu. Artinya apa? Loh kalau hamba Tuhan suka ngomong kayak gitu saudara, berarti waktu dia nggak diganggu setan, nggak usah dengar khotbahnya, pasti nggak ada bobotnya. Bener nggak? Kalau diganggu setan baru kita dengarkan. Wah ini berarti khotbahnya bakalan bagus nih. Setan sampai nggak terima. Wah gitu kan. Nah orang tuh suka apa? Membranding itu pakai gitu-gitu saudara. Padahal tipuannya iblis itu jauh lebih cerdik, jauh lebih dahsyat dari yang kita pikir. Orang jalan, katanya Pak Titi itu jalan, dalam nama Yesus, dalam takut di kanan kirinya. Ngomong gitu tapi nyanyi tambah kenceng, tambah cepat jalannya. Seakan-akan tidak ada kuasanya toh saudara. Karena kita di branding apa? Setan itu bentuknya suwerem, terus godaannya tuh wah sampai bikin kita merinding-merinding gitu. Padahal tidak kayak gitu loh saudara. Ini saudara baca Matius pasal 4, satu perikop ini tidak ada serem-seremnya sama sekali setan itu saudara. Ayo kita mulai belajar bahwa oh iya kita mulai tinggalkan lah, apalagi kita sudah belajar firman Tuhan, mati-matian kok masih suka seneng banget, ya kecuali kalau suka nonton film horor nggak masalah lah saudara, itu namanya hiburan ya kan. Tapi dengan nonton film horor tuh kadang-kadang kita juga terbentuk pikirannya, setan itu kerjanya pasti model kayak gitu. Kita lupa dengan cara-cara kerja setan yang lebih serem lagi. Apa cara kerja setan saudara yang perlu kita pelajari dari bagian ini? Yang pertama, saudara, iblis mencobai manusia tidak selalu dengan melawan firman Tuhan. Dan nanti kita baca bahwa iblis waktu mencobai kita itu seringkali juga menggunakan firman Tuhan. Jadi kalau misalkan saudara ya ada tuh orang jemaat yang suka dengan khotbah-khotbah klinik gitu. Seringkali waktu kita ngomong, kamu nggak usah lah percaya gitu-gitu. Itu loh penglihatan, nubuatan gitu yang kamu sering dengerin tuh nggak bener loh itu. Jawabannya apa seringkali? Loh dia loh penglihatannya tuh ngutip Alkitab. Penglihatannya ngutip Alkitab loh. Saya dibawa ke neraka, saya dibawa ke surga. Yang dikutip itu Alkitab semua. Oh iya, saya di sana melihat surga itu batu, permata, emas, bla 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 bla. Jadi jangan khawatir kalau kita di dunia ini enggak punya emas, nanti di surga punya emas gitu. Semua dikutip ayatnya. Jadi waktu iblis itu menyampaikan, mencobai kita, itu kadang-kadang justru memakai firman Tuhan. Jadi jangan mempertimbangkan gini loh saudara, oh ini hamba Tuhan benar, hamba Tuhan salah, itu ada ayatnya apa enggak khotbahnya. Enggak bisa. Karena setan pun menguji manusia menggunakan firman Tuhan. Menggoda manusia menggunakan firman Tuhan. Saya pernah bilang enggak saudara, kalau kita mau cari pembenaran di Alkitab, pakai ayat firman Tuhan apapun, untuk membenarkan dosa-dosa kita, pasti ketemu. Benar gak saudara? Saya ingat gak pernah ngomong gini, saya disuruh diet, gak mau, kan tuh buku bait Allah, tak bikin yang gede, karena bait Allah. Gitu. Pernah ingat gak? Karena firman Tuhan itu bisa dipelintir. Kalau zamannya waktu kejadian, saudara, iblis itu mengganti firman Tuhan. Kalau sekarang firman Tuhan diganti, ya pasti tidak ada yang ketipu, saudara. Misalkan tiba-tiba bawa Alkitab lain gitu, tidak ada yang ketipu. Yang sekarang, ayatnya dikutip, tapi dipakai secara salah. Jadi iblis mencobai manusia tidak selalu dengan melawan firman Tuhan. Kenapa itu penting bagi kita? Karena kita seringkali kalau nggak belajar, kita nggak ngerti ini ayat ini benar nggak disampaikan seperti ini, penerapannya seperti ini. Jadi kita mesti belajar sungguh-sungguh. Jangan cuma di gereja, tapi di rumah belajar firman Tuhan. Saya bukan menggurui ya Bapak Ibu ya, kita semua sama-sama belajar. Saya pun juga masih banyak yang tidak ngerti saudara.
Apalagi kalau kita tidak pernah belajar. Nah, soal misalkan di bagian ini, firman Tuhan sekarang banyak dipertanyakan, saudara. Loh, masa Yesus itu katanya Allah, kok bisa dicobai sama iblis gitu? Yang lebih serem lagi ngomong gini, orang-orang yang agama sebelah itu. Loh, Yesus itu Tuhan. Iya Tuhan. Sejak kapan? Ya selama-lamanya Tuhan. Dia pernah jadi bayi enggak? Pernah. Diceboi mamanya enggak? Maaf ya saudara. Diceboi sama mamanya enggak? Iya diceboi. Loh, mosok Tuhan itu diceboi? Ayo, mau jawab apa saudara? Masuk akal enggak pertanyaannya? Nah itu pentingnya kita belajar doktrin Kristen. Karena Tuhan Yesus bukan cuma Allah tapi dia juga manusia. Enggak masalah. Diceboi, dimandii, dikasih makan, didulang, ya enggak masalah saudara. Karena memang Tuhan Yesus adalah Allah sejati, manusia sejati. Nah itu yang pertama saudara, iblis mencobai manusia tidak selalu dengan melawan firman Tuhan. Hati-hati saudara. Yang kedua, iblis tidak selalu membawa manusia jatuh dalam pelanggaran terhadap hukum moral Allah. Jadi kalau kita pikir, wah kalau aku ini mulai digoda sama tante-tante, misalkan yang pria ya, digoda sama tante-tante girang, wah ini iblis pasti. Apalagi kalau misalkan ada suami yang misalkan digondol apa, istilahnya apa, digondol wewe, gombel. Seolah-olah di pikiran kita kan apa? Setan itu kerjanya selalu membawa kita jatuh kepada hal-hal yang berdosa, yang melanggar hukum moral Allah. Padahal tidak sama sekali loh saudara. Saya berulang kali katakan bahwa iblis itu tidak takut ketika saudara hidup benar, hidup kudus. Jika hidup kudus saudara dan saya di luar Kristus. Artinya gini, saya boleh hidup benar saudara, saya boleh hidup benar, tidak lakukan dosa. Tetapi itu kita peroleh dengan kekuatan kita sendiri. Itu iblis sama sekali nggak takut. Buktinya apa? Orang Farisi, orang ahli Taurat, orang Saduki, semuanya hidup kudus, nggak ada yang berzina. Tapi iblis tidak takut dengan kesucian seperti itu, saudara. Karena apa? Iblis itu takutnya kalau kita mengakui semuanya itu karena karya Tuhan. Itu yang iblis takut. Tapi kalau sekedar kita mau melawan iblis dengan kesucian kita, dengan kejujuran kita, dengan hidup benar kita rajin ke gereja, iblis tidak takut sama sekali, saudara. Saya pernah saksikan, saudara. Saya itu bertahun-tahun bergumul waktu sejak kuliah sampai beberapa tahun yang lalu. Sampai beberapa tahun yang lalu, saya bergumul dengan sebuah dosa. Saya berhasil lepas, iblis tidak takut saudara. Karena apa? Saya merasa lepas itu karena usaha saya sendiri. Terbukti apa? Waktu ada orang-orang di sekitar saya yang masih melakukan dosa yang sama seperti saya merendahkan dia. Wah, belum lepas. Wah, masih belum dewasa rohani ini. Nangkap saudara? Iblis tidak mungkin takut dengan kesucian semacam itu. Tapi waktu saya benar-benar bisa hidup kudus dan mengakui bahwa itu hanya karya Tuhan semata, itu yang iblis takut. Jadi iblis tidak selalu membawa manusia jatuh dalam pelanggaran terhadap hukum moral Allah. Saudara perhatikan, Matius pasal yang keempat, 3 pencobaan yang dialami Yesus. Tidak ada satupun yang membawa kita ke dalam pelanggaran hukum moral Allah. Nanti saya tunjukkan. Yesus tidak digoda untuk berbuat dosa zina. Yesus tidak digoda untuk berbuat dosa mencuri. Yesus tidak digoda untuk membunuh orang melanggar hukum Taurat. Tapi Yesus itu digoda seperti apa nanti kita akan pelajari. Jadi pencobaan iblis tidak selalu membawa kita jatuh ke dalam dosa-dosa yang kita anggap berat. Saya teringat kata-katanya Pak Titi sampai sekarang enggak sampai puluh lah kita sekitar 2016. Pak Titi itu ngomong gini, manusia itu
suka peka dengan dosa-dosa yang mengganggu hati nurani. Tapi nggak peka dengan dosa-dosa yang tidak mengganggu hati nurani. Maksudnya gini, saudara. Kalau kita lakukan dosa, misalkan jatuh dalam dosa, yang cowok misalkan berzina, nonton pornografi, itu mengganggu damai sejahtera atau pasti? Waduh, dosa rek. Itu kita begitu sadar ya. Mati-matian, Tuhan ampuni, Tuhan ampuni. Tolong aku supaya aku lepas dari dosa ini. Ada yang sampai berpuasa. Dulu saya sampai kayak gitu, saudara. Tuhan ampuni dari dosa ini, lepaskan aku. Tapi dengan dosa-dosa yang tidak mengganggu hati nurani, manusia seringkali cuek. Ngerasani orang. Ada enggak yang ngerasani orang terus sampai rumah itu nangis setengah mati? Oh, Tuhan, aku kok bisa ya orang Kristen sampai gini kok ngerasani orang di mana-mana, memfitnah orang di mana-mana. Enggak ada, soalnya enggak pernah tumon saya ke orang kayak gitu. Tapi kalau orang sudah mencuri, korupsi, wah sampai sujud-sujud sama Tuhan. Tuhan ampuni Tuhan, aku kok bisa ya orang Kristen kayak gini. Tapi kalau ngomong kasar, nyakiti istrinya, nyakiti suaminya, enggak ada saya tumon untuk orang sampai delosor-delosor, Tuhan ampuni. Enggak ada, saudara. Orang ngerancang untuk saudaranya sesuatu yang jahat, enggak ada. Pelayan Tuhan, ayo coba semua yang kita melayani Tuhan, apalagi yang di mimbar ini, pernah enggak waktu khotbah terus kita jatuh dalam dosa, wah Tuhan ampuni aku, Tuhan aku mau khotbah. Aku mau khotbah Tuhan aku tapi lakukan dosa ini, Tuhan ampuni, ampuni, ampuni. Tapi waktu kita melakukan dosa yang kecil-kecil yang tidak menghilangkan damai sejahtera kita, cuek pasti. Oh iya dosa yang tak lakukan wajar kok. Semua orang di dunia ini ya juga kayak gitu kok. Ya Tuhan minta ampun, ya Tuhan ampun. Seperti biasa. Nah itu yang kedua saudara ya. Iblis tidak selalu membawa manusia jatuh ke dalam pelanggaran terhadap hukum moral Allah. Jadi kalau kita nggak waspada dua cara kerja iblis ini ya siap-siap dicobai dikit jatuh, dicobai dikit, jatuh, dicobai dikit, jatuh. Nah kita akan belajar satu persatu apa yang dialami oleh Tuhan Yesus, saudara. Slide berikutnya. Nah, yang pertama kita mau baca kembali di dalam ayat yang ketiga. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Saya mau tanya saudara, Yesus misalkan mengubah roti jadi anggur, itu tidak ada melanggar moral apapun loh saudara. Bahkan saya mau katakan kepada kita semua, namanya orang selesai berpuasa, haknya apa saudara? Makan toh, makan dan minum. Mau sebanyak-banyaknya, kadang orang-orang juga makan habis puasa, puasa seharian gitu, waktu buka, makan searat-arat. Bener enggak? Siapa yang kayak gitu saudara? Siapa yang di sini kalau puasa, waktu buka, langsung makan searat-arat? Angkat tangan saudara. Kalau saya enggak pernah kayak gitu saudara. Soalnya enggak pernah puasa. Soalnya saya enggak pernah puasa. Jadi yang mau kita belajar hari ini, bahwa orang yang berpuasa sebenarnya haknya itu adalah makan dan minum. Haknya makan dan minum. Jadi yang mau dicobai oleh iblis kepada kita, tujuan iblis, slide berikutnya kok. Itu saya susun tujuannya iblis apa, penerapannya apa, jawaban Yesus apa. Tipuannya iblis yang pertama, dalam tujuan pencobaan ini, manusia digoda untuk menggunakan kekuasaan dan hak yang dimiliki di luar kehendak
dan rencana Bapa. Ini tujuan utama iblis. Dan saudara kalau jatuh di dalam area ini, itu sangat-sangat berbahaya dalam hidup kita, saudara. Manusia itu namanya manusia, itu sangat mengagungkan yang namanya hak dan kekuasaan. Tadi saya sempat dengar Pak Titi khotbah di Tulungagung, saya pagi nyetel. Orang itu sekarang bagaimana kalau doa puasa di gereja, itu didorong bagaimanapun juga dijanjikan. Kalau kamu berpuasa sungguh-sungguh, semua masalahmu akan selesai. Semua masalahmu akan selesai. Enggak kebetulan saudara, tadi saya dengar kata-kata itu, manusia ini di gereja didorong puasa, program puasa 30 hari, 40 hari. Supaya masalah kita selesai. Supaya pergumulan kita cepat dapat. Padahal Yesus ini kalau mau bicara setelah puasa, dia sangat berhak makan dan minum. Tapi Yesus ini dia ngomong, yang lebih penting bukan kepentinganku sendiri, bukan makan dan minum, tetapi firman Tuhan. Nah, orang-orang yang seringkali hidup kita mengalami masalah, saudara. Di dalam keluarga contohnya. Kita punya keluarga yang mungkin sedang menghadapi persoalan. Saudara coba cek. Seringkali masalah-masalah dalam rumah tangga kita, itu karena setiap anggota keluarga, itu sama-sama mengagungkan hak dan kuasanya. Benar enggak? Haknya suami ini. Wah, kalau dulu PPKN itu hak dan kewajiban keluarga. Suami, haknya ini. Kewajibannya ini. Istri, haknya ini. Kewajibannya ini. Anak, haknya ini. Kewajibannya ini. Tapi firman Tuhan lain. Sekalipun kita punya hak, tapi hak kita tetap harus tunduk di dalam Allah. Terbukti, saudara, Yesus ini haknya makan dan minum selesai puasa. Tapi dia ngomong, enggak, firman Tuhan lebih penting. Nanti pada akhirnya Yesus dilayani oleh malaikat-malaikat dan saya pikir itu pasti ada makannya. Dilayani oleh makan. Tapi ketika Yesus ditawari, dijebak untuk menggunakan haknya di luar kehendak Bapa, dia enggak mau. Nah, orang-orang itu sulit bersandar kepada Tuhan. Orang-orang sulit itu berserah, bergantung kepada Tuhan. Kalau dia merasa punya hak atas segala sesuatu. Punya kuasa untuk menyelesaikan masalahnya. Punya hak, punya power untuk menyelesaikan masalahnya. Itu gampang sekali orang seperti itu jatuh dalam pencobaan. Kalau orang mengagungkan hak, saudara, mudah sekali jatuh di dalam pencobaan. Suami istri, aku nih haknya suami istri, misalkan bertengkar gitu ya. Kita akan berpikir, oh kalau misalkan suami yang benar, istri yang salah, tukaran gitu ya saudara. Haknya suami yang benar, suami ini kan benar. Haknya apa saudara? Istri meminta maaf. Itu kalau cara-cara dunia. Tapi keluarga Kristen tidak boleh seperti itu. Oke, aku punya hak istri saya minta maaf. Tapi demi kasih Kristus, saya harus berdamai duluan. Itu seperti Kristus lakukan kepada kita jemaatnya. Jemaat yang sudah melawan Tuhan, berbuat dosa, luar biasa. Harusnya haknya Yesus menerima permintaan maaf dari kita. Tapi Kristus yang justru harus turun mendapatkan kita semuanya. Amin, saudara. Kalau Yesus ngomong hak-hakan, saudara, ngomong hak-hakan, kita semua tidak ada yang bisa selamat. Justru dia menaruh haknya untuk tunduk kepada Bapa sehingga bisa menyelamatkan kita. Amin, saudara. Jadi meskipun hak orang yang selesai berpuasa dalam makan dan minum, tetapi Yesus tidak mau memakai hak ini di luar kehendak Bapa. Berikutnya, setiap hari kita akan menghadapi pencobaan ini, saudara-saudara. Kelihatannya remeh ya. Kelihatannya remeh. Oh, iblis menggoda kita menggunakan hak di luar Allah. Tapi kenyataannya itu setiap hari yang kita hadapi, benar enggak?
Kita berkonflik di kantor. Kita kecewa sama Tuhan. Kita kecewa sama si ini, kecewa sama si itu, kepahitan dengan si ini, kepahitan dengan si itu. Karena kita berusaha mengklaim hak-haknya kita. Itu di luar kehendak Bapa. Tiap hari kita akan hadapi hal-hal seperti ini, saudara. Nah, pencobaan yang kedua, saya mau ajak kita semua baca. Di dalam pasal 4 ayat yang kelima. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Jadi sudah dibawa ke kota suci, ditempatkan di bubungan bait Allah, dan nanti dicobai juga pakai ayat firman Tuhan. Lalu berkatalah kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Lalu Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ini yang paling bahaya, saudara. Yang saya bilang tadi, iblis itu seringkali juga justru menggunakan firman Tuhan. Ayatnya ada loh, saudara. Saya buka supaya kita semua percaya. 4 ayat 6. Mazmur pasal yang ke-91. Mazmur pasal yang ke-91. Mulai ayat yang ke-10. Saya buktikan, ini benar-benar ada ayatnya, saudara. Dan ini benar-benar merupakan janji Tuhan. Perlindungan Tuhan, waktu zaman Mazmur ini tulis, memang Tuhan itu berjanji. Mazmur 91 ayat yang ke-10. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Amin enggak Bapak Ibu? Amin. Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahnya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ayat firman Tuhan, amin saudara. Tapi yang jadi persoalan adalah, apa yang mau dicobai Yesus dari pencobaan yang kedua? Berikutnya. Saya tulis di sini, tujuan iblis dalam pencobaan yang kedua. Manusia itu digoda untuk meragukan status yang dinyatakan Bapa dan mencari kepastian bukti dengan cara yang lain. Sebelumnya itu saudara, kalau saudara baca Matius pasal 4, Matius pasal 3-nya, itu Yesus setelah dibaptis dalam air. Lalu keluar apa saudara? Pernyataan dari Bapa dari surga, engkaulah anak Allah yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kita tidak pernah saudara dicobai oleh iblis, terus kita disuruh naik ke bumbungannya PTC situ, terus kalau kamu anak Allah, terjun. Tidak pernah saudara. Yang pertama tadi juga nggak ada yang pernah toh, didatangi setan malam-malam, kalau kamu jemaatnya Efrata yang katanya anak Allah, ubah ini kursimu jadi cakwe, gitu. Nggak pernah tuh saudara. Tapi semua pencobaan yang kita alami itu relevan. Dialami Yesus ini relevan dengan kehidupan kita. Itu juga yang akan kita hadapi. Kita seringkali apa? Kalau sudah dikasih tahu firman Tuhan, engkau adalah anak Allah, tentunya kita beda ya, anak Allahnya Yesus, yang dikenakan kepada Yesus dengan yang dikenakan kepada kita, beda saudara. Yesus itu anak Allah, dari hakikatnya memang anak Allah, tapi kalau kita anak Allah adalah anak Allah diangkat oleh Bapa melalui karya Kristus. Tapi sama yang dialami. Kita ini seringkali dalam hidup kita menghadapi masalah. Kita seringkali tergoda oleh tipuan iblis untuk meragukan apakah kita benar-benar anak Allah yang dikasihi Bapa. Benar enggak?
Kalau kita lagi dalam kesulitan, iblis tuh ngomong, mosok saya kamu ini anak Allah. Mosok saya kamu, Bapak ini benar-benar mengasihi kamu. Modelannya kayak kamu kok Bapak itu bisa mengasihi. Anak Allah dari Hong Kong dah. Ya kan? Mulai kita meragukan, benar enggak ya? Anak Allah, kok keadaanku seperti ini? Kok masalahku seperti ini enggak mari-mari? Benar tak Bapak itu mengasihi aku? Benar tak Bapak itu mengasihi aku? Kalau Bapak itu mengasihi aku, mosok sih utang seginian Tuhan tidak bisa menyelesaikan. Misalkan kita terlilit hutang itu. Iblis itu akan ngomong terus seperti itu, saudara. Memang bukan seperti itu bukan spesifik seperti itu yang dialami Yesus, saudara. Tapi untuk kita sama. Kita akan berusaha mencobai Tuhan. Mencobai Tuhan itu artinya apa? Slide berikutnya. Nah, jawaban Yesus, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Nanti kita baca di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang 16. Berikutnya lagi. Mencobai Allah itu artinya memaksa Allah melakukan sesuatu untuk membuktikan kasih dan kuasanya dengan cara yang kita mau. Kalau saudara pernah mengikuti kegerakan orang-orang, maaf ya, Pantai Kosta yang zaman-zaman dulu. Itu orang itu bisa di brainwash bahwa kalau cara Tuhan menolong, kalau kamu beriman sungguh-sungguh, kalau kamu sakit, tak perlu minum obat, pasti sembuh. Pernah diajari gitu enggak, saudara? Kalau kamu minum obat, bersyukur kalau kita enggak pernah diajar seperti itu, saudara. Kalau kamu sampai minum obat, itu artinya kamu enggak percaya sama Tuhan. Padahal pertanyaan saya, saudara, bisa enggak Tuhan itu menyembuhkan lewat obat? Bisa. Menyembuhkan enggak lewat obat, bisa enggak? Bisa. Tapi yang jadi persoalan besar adalah ketika kita memaksa Tuhan itu harus dengan cara tertentu untuk menolong kita. Saya mau tanya saudara, kalau kita lagi dalam kesulitan keuangan, kita butuh uang 100 juta misalkan. Yang dipikiran kita caranya Tuhan harus melakukan seperti apa? Tok, tok, tok depan rumah. Pak, berkat Tuhan ini, sak kantong cash 100 juta tepat. Benar enggak saudara? Pertanyaannya, kalau Tuhan mau pakai cara itu untuk menolong kita, dia sanggup enggak? Sanggup. Tapi kalau dia menolong dengan cara yang bukan seperti itu, sanggup enggak? Sanggup juga. Yang jadi problem adalah kita seringkali mencobai Tuhan. Berarti memaksa Allah melakukan sesuatu untuk menunjukkan kasih dan kuasanya dengan cara yang kita mau. Itu jadi persoalan. Juga masalah yang kedua, saudara. Apa yang mau dicobai iblis? Iblis itu di dalam soal ini, terutama bagi pergumulan kita sekarang, hidup kita yang sekarang. Benar, kita tidak dicobai suruh menjatuhkan diri dari bait Allah, dari atap yang tinggi terus kemudian kita jatuh. Tapi yang seringkali dicoba kepada kita seringkali tidak bisa puas dengan status kita sebagai anak Allah. Maksudnya begini, saudara, saya mau beritahu bahwa Bapa itu bisa menyebut kita sebagai anak Allah, harganya itu sangat mahal. Dan kita bisa berdoa menyebut dia sebagai Bapa, juga harganya sangat mahal. Yesus sampai harus mati di kayu salib. Tidak ada cara yang lain. Jadi artinya waktu Bapa menyebut kita sebagai anak Allah, itu sudah jauh lebih cukup daripada gelar apapun di dunia ini. Benar enggak? Nah, yang jadi soal, seringkali kita tidak bisa merasakan puas dengan status itu. Tadi lagunya apa? Kami puas dengan kebaikan Tuhan. Seringkali kita enggak puas.
Seringkali kita sudah dibilang kamu ini diterima oleh Bapa, kamu ini diangkat menjadi anak Allah. Bukan karena perbuatanmu, bukan karena kamu baik, tapi karena benar-benar Allah itu mengasihi kamu. Ingat gak saya menyampaikan orang Samaria yang murah hati, bahwa Tuhan Yesus itu sudah jauh melebihi apa yang dilakukan oleh orang Samaria yang di dalam contohnya Yesus. Dia sudah memberikan hidupnya untuk kita sehingga kita bisa bilang dia sebagai Allah itu sebagai Bapa. Sebelum Yesus ngajari doa itu tidak pernah ada satu orang Israel pun menyebut dia sebagai Bapa. Itu yang harusnya memuaskan kita dan satu-satunya yang paling berharga. Tapi yang jadi soal, manusia ini seringkali nggak bisa puas dengan status ini. Dia masih butuh sesuatu di luar itu. Misalkan apa? Oh, kecewa sama Tuhan. Tuhan, aku kok hidup kayak gini ya. Dia mati-matian segala cara untuk lakukan supaya dia diakui orang. Enggak cukup sudah diterima Bapak, dia butuh diterima orang lain. Bukan berarti kita di mana-mana harus dimusuhi, ya enggak saudara. Tapi seringkali apa yang kita kejar itu bagaimana supaya orang itu menganggap kita hebat. Di luar sana itu. Kita dalam komunitas. Wah, adu-adu toh. Wah, kamu punya ini enggak? Oh, punyaku lebih hebat, punyaku lebih ini. Wah, barangmu ini wes gak laku, ini loh yang terbaru ini. Orang Indonesia aja, jangankan soal bangga-banggaan gitu. Soal sambat-sambat itu loh, itu juga bersaing saudara. Ngerti enggak? Kalau di dalam satu kelompok gitu, waduh kepalaku ini cekot-cekot, wah gorong sepiro, oh. Kepalaku ini bukan cuma cekot-cekot sampai bocor gitu. Nanti ada yang lagi, wah mending cuma bocor, ini loh aku sampai kesilet gini, waduh. Dari dalam soal menderita aja saudara, penderitaan itu berlomba-lomba bagaimana dia supaya dianggap yang paling loh, bener enggak? Dia enggak puas dengan status, oh ya aku sebagai anak Allah cukup. Wah kerjaanmu ini, kerjaanku gini rek. Wah gak sepiro, oh iku aku ini wes ngene. Waduh. Dalam menceritakan pergumulan beban berat aja loh. Itu masih adu-adu. Siapa yang lebih soro gitu. Waduh, itu saya sampai nggak habis pikir ya saudara. Kok bisa ya orang Indonesia ini ya? Wah, masih mending kamu kecelakaan kakimu potol. Aku, tangannya kakiku potol 2, waduh masih nggak terima terus. Nah, jadi masalah terbesar hidup kita, saudara. Waktu kita tidak bisa puas dengan status sebagai anak Allah. Sehingga kita ngomong apa? Penilaian orang lain itu penting buat aku. Nah, saya belok sedikit, saudara. Kadang-kadang kita kan waktu dengar saya ngomong penilaian orang begitu penting, yang di pikiran kita adalah orang sombong, saudara. Orang sombong. Padahal orang yang minder juga sama, saudara. Orang minder itu kan kelihatannya, wes gak apa-apa wes aku kayak gini, gak apa-apa wes, tertutup sekali orangnya. Itu sebenarnya juga ada orang yang belum puas dengan penilaian sebagai anak Allah. Orang yang minder, tertutup, minta ampun sama Tuhan. Itu artinya apa? Takut kalau orang lain menilai sesuatu yang buruk terhadap diriku. Benar enggak? Kalau saudara mengamati orang-orang yang minder, yang rendah diri, problemnya satu. Dia takut orang lain itu menilai sesuatu yang tidak baik tentang dirinya. Karena dia menganggap penilaiannya orang lain itu sangat penting bagi hidupnya. Bukan penilaiannya Tuhan, tapi penilaiannya orang lain. Begitu penting buat dia. Dan saudara sadar enggak, tiap hari saudara juga menghadapi pencobaan seperti ini yang sama. Seperti yang dialami Yesus. Kehancuran hidup manusia terjadi ketika firman Allah dianggap tidak lagi cukup meyakinkan bahwa kita adalah anak Allah yang dikasihi. Sehingga kita membutuhkan penilaian dari luar Allah. Saudara coba renungkanlah, apapun masalah yang kita hadapi, saya juga merenungkan. Yang membuat saya ini hatinya nggak enak,
ngalami tidak damai sejahtera, itu karena kita terlalu peduli menganggap penting penilaiannya orang lain dalam hidup kita. Ini yang mau firman Tuhan waspadai dalam hidup kita. Yang terakhir, yang ketiga. Ini bagian yang paling favorit kita. Soalnya yang terakhir. Yang ketiga. Pencobaannya yang ketiga, disuruh menyembah iblis untuk memperoleh kuasa. Ayat yang 8, ayat yang 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Ayat yang ke-9 kembali lagi. Dan iblis berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Nah, beberapa orang itu mengatakan bahwa iblis dalam pencobaan itu sedang berbohong, saudara. Tapi ini pernyataan yang salah menurut saya. Kenapa? Iblis di sini tidak sedang berbohong, saudara. Kalau memang iblis itu berbohong, maksudnya gini, iblis itu sebenarnya tidak punya kuasa apa-apa, tapi menggoda Yesus untuk memperoleh kuasa dengan cara menyembah dia, padahal iblis itu sebenarnya tidak punya kuasa. Kalau saya, saudara, jadi Yesus, saya ngomong gini, ditawari iblis yang tidak punya kuasa, tapi nawari saya kuasa. Saya cuma ngomong gini, gendeng dah. Ngerti saudara maksudnya? Ditawari kuasa sama orang-orang yang tidak punya kuasa, saya tinggal jawab, lu gendeng dah kon. Benar tidak saudara? Tapi masalahnya, iblis ini tidak sedang berbohong. Meskipun dia adalah bapa segala dusta, saudara. Tapi dalam hal ini bukan memanifestasikan kejahatannya dengan berdusta. Dia benar-benar punya kuasa, saudara. Kalau nggak percaya di dalam Yohanes pasal yang sebentar. Pasal 12 ayat yang ke-31. Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang 31. Saya cuma buktikan, saya nggak bahas ayat ini saudara. Ayat 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Jadi benar-benar iblis punya kuasa. Tapi pertanyaannya, Bapa itu juga berkuasa enggak saudara? Allah itu. Berkuasa juga. Loh, jadi sebenarnya siapa yang berkuasa? Iblis juga saudara. Tapi kuasanya iblis itu dibatasi di dalam area dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Jadi waktu kita sudah ditebus, kita seharusnya tidak lagi berada di bawah kuasa si iblis. Jadi benar iblis itu berkuasa. Dia tawarkan kepada Yesus. Kalau kamu mau berkuasa, seperti kekuasaan yang aku miliki, sembah aku. Tapi Yesus ngomong, enyalah kamu. Kita harus menyembah hanya kepada Allah. Kita harus menyembah kepada Allah. Yesus pada saatnya nanti akan dipermuliakan kembali oleh Bapa dengan menjadi raja atas surga dan bumi. Tapi jalurnya lewat salib, saudara. Di dalam Filipi, bahkan dia saat taat sampai mati, sehingga Bapa memberikan kepadanya kuasa di atas segala nama. Yesus Kristus Tuhan. Jalannya melalui jalannya Allah, bukan jalannya iblis.
Hanyalah iblis, engkau harus menyembah hanya kepada Tuhan. Jadi kembali lagi, kalau hari-hari ini kita diajari oleh gereja kebanyakan, kamu berpuasa, mencapai tujuanmu, kamu berpuasa, keinginanmu tercapai. Ingat yang pertama tadi, apa yang kita dapatkan, memang kita berhak, tapi hak itu harus dikembalikan untuk kemuliaan Bapa. Nah, sebelum saya tutup saudara, kalau saya khotbah berhenti sampai di sini, saya yakin kita semua, termasuk saya, tidak dapat kekuatan apa-apa, saudara. Saya cuma menunjukkan ini loh, cara kerjanya iblis. Ini loh cara kerjanya iblis. Lalu kita tutup dalam doa. Tidak ada kuasanya, saudara. Ayo teladani Yesus, ayo teladani Yesus. Yesus sudah menang. Ayo teladani Yesus. Yesus menang kok, kita enggak. Kalau saya tutup khotbah saya hari ini, detik ini, di bagian yang sini tok, saudara pulang enggak akan bisa menang dalam pencobaan. Karena apa? Saya mau tanya saudara, siapa di sini yang enggak pernah tahu kita harus meneladani Yesus? Semua orang tahu bahwa kita harus meneladani Yesus. Kalau saya berhenti khotbah di bagian ini, kita semua enggak ada kekuatan apa-apa. Dari tadi saya cuma, ini loh bahayanya iblis. Ini loh yang dilakukan Yesus. Ini loh bahayanya iblis. Ini loh yang dilakukan Yesus. Tidak ada kekuatan apa-apa, saudara. Siapa yang nggak tahu kita harus meneladani Yesus, Yohanes? Aku tahu. Saya pun kalau jatuh dalam pencobaan, saya tidak kuat. Tuhan, aku tahu kok harus meneladani Yesus. Manusia ini persoalannya bukan karena kurang contoh, saudara. Tapi karena memang manusia ini sudah jatuh di dalam dosa. Jadi mau teladan sebagus apapun, kalau cuma berhenti di sini, manusia tidak akan bisa menang dari pencobaan. Nah ini yang inti khotbahnya di dalam Roma pasal yang ke-8. Ini kabar baiknya, ini yang namanya Injil Bapak Ibu. Hari ini kalau saya berikan tips langkah-langkah tadi, oh cara jawabnya Yesus seperti ini, cara jawabnya Yesus seperti ini sehingga dia bisa menang, cara jawabnya seperti ini. Kalau saya tidak kuat Tuhan, tetap tidak bisa. Gak bisa saya nyontoh Yesus. Sudah tak contoh kayak gitu, tetap jatuh kok. Tetap tidak kuat Tuhan. Itu kalau berhenti di situ. Tapi saya mau berikan kabar baik untuk kita semua. Ini yang namanya Injil. Roma pasal yang 8, ayat yang pertama. Siapa sih yang nggak tahu iblis itu harus dilawan, saudara? Semua tahu kan? Siapa yang nggak tahu Yesus harus dicontoh? Tahu. Sekali lagi saya mau bilang, persoalan kita bukan karena kita kurang contoh, saudara. Bukan karena kita kurang teladan. Bukan karena kita butuh tokoh yang bisa dicontoh. Bukan kita butuh Yesus itu sebagai teladan yang utama. Tapi Yesus sebagai juru selamat dan pengganti kita yang sudah berdosa. Amin, saudara. Kita baca sama-sama di dalam Roma pasal yang 8. Saya bacakan. Roma pasal 8 ayat yang pertama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat yang kedua, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ayat yang ketiga ini saudara perhatikan baik-baik. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Yesus maksudnya, Allah yang turun ke dunia, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Jadi waktu saudara kita belum menerima karya Kristus, kita seperti orang yang diikat. Mau dicobai model apapun,
pencobaan yang ringan, berat, tetap akan kalah terus enggak? Tangannya diikat kok. Digoda, tangannya diikat enggak berdaya apa. Ya mau nyontoh Yesus sehebat apapun, selama tangan kita diikat, enggak ada gunanya apa-apa. Khotbah saya yang tadi itu. Tapi itulah kenapa Yesus bukan hanya menjadi seorang teladan untuk kita. Tapi Yesus benar-benar adalah seorang juru selamat yang berkuasa menyelamatkan kita. Dan saudara, saya mau sampaikan bahwa pencobaan Yesus ini ada yang dialami Yesus. Itu sebenarnya sudah pernah dialami bangsa Israel di padang gurun. Ujiannya sama. Orang Israel, ya dikutip ini kan semua kejadiannya waktu bangsa Israel di perjanjian lama, saudara. Ayat-ayatnya ini. Jangan kamu mencobai Allahmu. Itu Yesus kutip di dalam Ulangan. Waktu bangsa Israel itu kekeringan. Katanya engkau mengasihi aku. Ngomong sama Musa, katanya Tuhan tuh mengasihi kita, mau membebaskan kita. Tapi masa kita dibiarkan kekeringan, kehausan seperti ini? Mana buktinya loh? Sama loh saudara. Jadi kita bukan untuk meneladani Yesus saja, tapi kita sadar bahwa dulunya orang Israel itu telah gagal menjalankan ujian ini yang dari Tuhan. Orang Israel menuntut hak kurang apa? Menuntut pembuktian, menuntut kuasa sampai menyembah Baal, menyembah iblis. Manusia sudah gagal karena manusia ini terikat di dalam dosa. Ketika mengalami pencobaan yang sama seperti Yesus, bukan cuma bisa meneladani Yesus, gagal pasti. Tapi berita baiknya hari ini, bahwa Yesus bukan cuma menjadi teladan bagi kita untuk menang atas pencobaan, tapi dia sendiri adalah juru selamat itu sendiri yang mengalahkan pencobaan itu dan melepaskan ikatan kita. Sehingga kita dimampukan juga oleh Roh Kudusnya yang sudah tinggal dalam kita untuk menang dari pencobaan. Amin, saudara. Kalau cuma jadi teladan, oh Yesus tuh guru yang baik, tidak ada gunanya untuk kita. Kita semua tetap akan binasa. Yesus adalah teladan untuk kita hidup benar, untuk melakukan firman Allah. Tidak ada gunanya, saudara. Tapi kalau Yesus adalah juru selamat, itu yang kita butuhkan. Nah, seringkali, tapi orang Kristen ini tetap sudah diomongi, kamu sudah dimerdekakan, ikatanmu sudah dilepaskan oleh darah Kristus, oleh pengorbanan Kristus. Tapi tetap dalam hidupnya tuh tetap merasa dirinya tuh orang yang terikat. Oh enggak mampu Tuhan ngadepi ini, oh enggak mampu Tuhan. Makanya berita ini penting. Bahwa kamu sudah dilepaskan, ikatanmu sudah runtuh, borgolmu sudah dilepaskan, kamu bisa. Karena Kristus itu sudah selesaikan buat kamu. Celakanya kalau kita tetap hidup sebagai orang yang diikat, padahal sudah dilepaskan sebenarnya, tapi kita tidak tahu bahwa kita sudah dilepaskan. Ya tidak selesai-selesai, saudara. Ngadapi pencobaan tetap jatuh, ngadapi ini tetap jatuh, ngadapi ini tetap jatuh. Karena kita tidak percaya bahwa kita sudah dilepaskan. Ya, kita bersyukur bahwa Allah itu bukan cuma suruh kita hidup benar, tapi dia menggantikan kita untuk hidup benar. Amin, saudara. Saya mau tutup, saya mau ajak kita semua berdoa, pemain musik bisa naik ke atas mimbar. Semua mau tundukkan kepala, kita mau merenungkan sebentar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran pagi hari ini. Kami sadar bahwa pencobaan yang Yesus alami, juga kami alami. Mungkin teknisnya berbeda, tapi intinya sama Tuhan. Bahwa kami seringkali digoda
untuk memakai hak dan kuasa kita untuk menyelesaikan masalah. Kami merasa punya uang, kami merasa punya kepandaian, kami gunakan itu semua seolah-olah mungkin untuk memuliakan Tuhan. Tapi sebenarnya untuk kepentingan kami sendiri Tuhan. Ampuni kami. Dan juga kami seringkali meragukan bahwa kami sudah diterima sepenuhnya oleh Allah tanpa keraguan sedikit pun. Tapi kami kenyataannya sering meragukannya Tuhan. Kami masih membutuhkan pengakuan dan bukti-bukti yang lain bahwa Engkau mengasihi kami. Tapi kami hari ini sadar dan kami bersyukur bahwa pencobaan sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Orang Israel yang mewakili kami telah gagal dalam pencobaan itu Tuhan. Sehingga kami membutuhkan seorang yang maha kuasa untuk menang dari pencobaan itu. Dan Kau mengirimkan anak-Mu yang tunggal untuk menggantikan kegagalan kami. Sehingga kami disebut anak Allah. Kami bisa memanggil Engkau sebagai Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Sehingga penilaian dari dunia ini tidak lagi menjadi sesuatu yang penting bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ingatkan kami ketika kami menghadapi godaan-godaan ini. Ingatkan kami bahwa Kristus telah menghancurkan pencobaan itu sehingga pencobaan itu sebenarnya tidak ada kuasanya dalam hidup kami. Tidak lagi memiliki kuasa. Kami sudah berkuasa di dalam Kristus yang telah menang. Karena Kristus bukan hanya menjadi teladan yang harus kami contoh. Tetapi Kristuslah yang mengalahkan pencobaan itu untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sempurnakan apa yang hamba-Mu sampaikan bagi jemaat di tempat ini. Supaya jemaat ini menerima dengan baik, menerima dengan pengertian yang benar. Supaya mereka juga pulang dipuaskan dengan kebaikan Tuhan. Mereka pulang kembali disegarkan dan diingatkan mendapatkan kekuatan kembali untuk menghadapi pencobaan yang akan tiap hari mereka hadapi. Yang akan setiap hari kami hadapi. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami berterima kasih, Engkau begitu mengasihi kami. Kami serahkan hidup kami selanjutnya hanya dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, diberkati firman Tuhan, amin.